Jadi kalau orang-orang yang, mohon maaf ya, di semesta ini hanya terbagi dua orang. Orang yang punya cinta dan orang yang mengalami ketiadaan cinta. Allahnya ada dalam dirinya. Allah nggak kemana-mana. Tetapi dia tidak menggunakan Allah. Tidak menggunakan kekuatan Allah. Contoh sederhana ya. Bapak Ibu ya, melakukan pekerjaan. Misalkan, kenapa kau bekerja? Ya kalau saya nggak bekerja, saya nggak punya uang. Oke, berarti yang mendrive Anda bekerja adalah uang. Padahal sudah diajarkan sebetulnya oleh Nabi Muhammad. Kullu amrin tibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan kalau bukan atas nama Allah itu nggak ada hasil. Nah, coba kenapa tidak diganti aja? Saya bekerja karena apa? Saya sangat menghormati Sang Pencipta yang mengutus saya ke dunia ini, dan saya yakin Allah punya rencana hebat dengan saya. Saya diberi tangan, diberi kaki, diberi mata, diberi telinga, semua adalah instrumen yang Tuhan berikan. Dan dengan instrumen itu, saya harus menggunakan daya dalam diri saya, supaya saya menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan. Dia akan sangat senang melakukan pekerjaan, dan disitulah ikhlas. Itulah orang yang sedang dikejar berkah. Dan orang yang tadi bekerja mencari uang, dia sedang mengejar berkah. Padahal sebetulnya, kita hanya disuruh untuk menjadi sesuatu dalam diri, agar berkah mengejar kamu. Bukan kamu mengejar-ngejar berkah. Ini harus dibuktikan Bapak Ibu. Saya bicara begini, saya sudah membuktikannya. Dan luar biasa, hidup itu sangat menakjubkan. Ya, sangat menakjubkan. Saya hanya treadmill, ya treadmill, sambil menikmati nafas masuk, nafas keluar. Dan saya seperti memasuki satu dimensi yang sangat tenang, sangat damai. Selesai treadmill, tiba-tiba saya dapat berkah. Bahkan berkah itu sama sekali tidak saya pikirkan. Jadi saya berani mengatakan, begitu kita sudah menjadi medan magnet, nyaris tanpa upaya, bahkan yang tidak kita pikirkan itu datang dengan sendirinya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, itu di situ. Jadi tugas kita adalah bagaimana ya agar di tubuh ini antara pikiran, perkataan, perasaan, tindakan itu selaras. Coba bayangkan ya, kita berdoa, menyampaikan permohonan, didasarkan oleh rasa kekurangan. Doanya pun kemudian penuh dengan drama. Seolah-olah kita nggak punya apa-apa gitu. Dan ketika kita menyampaikan permintaan dari rasa kekurangan, dan kita seolah-olah tidak punya apa-apa, berarti alam semesta tidak mengerti kata-kata kita. Ketika kita menyampaikan serombongan permintaan, alam semesta itu tidak melihat itu, tapi melihat apa yang menggerakkan kamu. Yang dilihat adalah getarannya. Getaran yang dibaca oleh alam semesta adalah getaran kekurangan. Gelombang yang dipancarkan, gelombang kekurangan. Itu yang dipantulkan kepada kita. Dan kita terus menerus berada dalam kondisi kekurangan. Jadi kembali ke pertanyaan Kang Yudi. Terus bagaimana pikiran dan perasaan? Secara neuroscience saya jelaskan tadi. Secara praktek dalam kehidupan sehari-hari. Coba Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memikirkan sesuatu yang mencemaskan, menakutkan, perasaannya langsung gak enak. Betul nggak? Sebetulnya perasaan ini, Kang Yudi, perasaan ini adalah pemandu. Perasaan ini adalah hudan. Perasaan ini adalah penunjuk arah. Ketika pikiran sedang meracau, memikirkan yang gak penting, perasaan langsung merasa tidak enak. Harusnya stop memikirkan yang meracau tadi. Karena perasaan sudah ngasih sinyal, alarm. Tapi gitu nggak kita? Enggak. Terus saja memikirkan yang itu. Akhirnya pikiran yang tadi semakin tidak terkendali. Wujudnya pikiran mengendalikan kita. Dia jadi ego. Yes. Makanya dalam bahasa Al-Quran, mohon maaf Bapak Ibu, ya, ada pikiran, ada akal, kemudian ada nafsu. Apa bedanya akal dengan nafsu? Sebutnya akal dan nafsu, wujud nyatanya pikiran. Pikiran terkendali disebut akal. Ketika pikiran tidak terkendali disebut nafs. Nah kita kadang-kadang kan bicara nggak jelas. Mana nafsu, mana akal, nggak jelas lah pokoknya ya, gitu. Barang nggak tahu. Dan sudah tidak jelas itu, ketidakjelasan ini disampaikan. Banyak orang yang menyampaikan dalam kajiannya, menyampaikan yang dia sendiri tidak jelas, dan ketidakjelasan itu seperti virus. Disampaikan terus-menerus. Nanti yang mendengar disampaikan lagi. Kan berbahaya itu. Itulah relasi antara pikiran dan perasaan. Nah, sekarang di mana kesadaran? Yes. Nah, kesadaran ini
ya kesadaran ini. Dialah sebetulnya yang mengamati pikiran dan perasaan. Dia adalah pengamatnya. Makanya si pengamat ini, namanya pengamat, harusnya kan tidak boleh memvalidasi. Tidak boleh memberikan penghakiman. Apapun yang sedang terjadi di pikiran, apapun yang terjadi di perasaan, harusnya amati aja. Akui kalau itu ada. Ketika diamati, yang luar biasa apa? Energi yang ada di pikiran, energi yang ada di perasaan tadi, itu kemudian melemah. Oke. Dan dia beralih kepada kesadaran. Itu yang disebut dengan pulang. Itu yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pulang. Pulang kemana? Ke titik seimbang. Tadi masih ingat ya? Ya. Ketika ayunan kan kita mencari ketidakseimbangan dulu. Karena kalau tidak mencari ketidakseimbangan nggak ada ayunan. Betul nggak? Kan kaki kita kemudian dipakai untuk menolak sejauh-jauhnya, setelah itu kaki diangkat, melepaskan diri. Yes. Kan sebetulnya waktu melepaskan diri itu, kita bergerak dari titik tidak seimbang menuju titik seimbang. Karena apa? Karena ada gravitasi bumi. Yes. Gravitasi, ayun-ayunan hanya bisa terjadi ketika ada gravitasi. Di tempat yang tidak ada gravitasi, tidak ada ayun-ayunan. Makanya kita beruntung ada di sini. Dan gravitasi itu bagi saya adalah surga. Kalau tidak ada gravitasi, kita tidak bisa duduk. Dan kalau tidak ada gravitasi juga tidak ada anak. Betul nggak? Ya iya. Yang suami terbang kemana, yang istri terbang kemana. Betul nggak? Nggak ada di kasur kan? Betul nggak? Ya nggak jadi anak. Betul nggak? Ya. Makanya kalau kita belajar gravitasi aja itu 2 hatam sebetulnya. Itu hanya satu hukum alam. Kalau kita tahu bahwa gravitasi itu begitu besar perannya. Coba Bapak Ibu. Ibu-ibu masak. Melemparkan garam. Melemparkan gula. Melemparkan kencur. Melemparkan apa? Kan nggak kemana-mana. Yes. Nyatu di situ. Surga. Coba masaknya di tempat yang nggak ada gravitasi. Betul nggak? Sampai astronot itu mau minum kopi aja menciptakan gelas anti gravitasi. Saking ingin minum kopi. Hanya kopi. Dan kita dari kecil tinggal di sini tidak merasakan apa-apa karena tidak berpikir. Padahal kalau kita berpikir itu keberlimpahan. Betul. Itu keberlimpahan. Kita hidup di medan gravitasi itu keberlimpahan. Wah, kalau semua saya bongkar itu keberlimpahan itu luar biasa. Luas. Makanya Bapak Ibu, saya ingin katakan pada Bapak Ibu semuanya. Kalau ingin berkelimpahan, kuncinya cuma satu. Syukur. Tapi bukan syukur di akhir perjuangan. Setiap. Syukur di awal perjuangan. Lihat saya semuanya. Yang syukuran di akhir perjuangan itu bohong. Karena syukuran yang sebenarnya itulah awal keberlimpahan. Kebanyakan kita menunda syukur, menunggu hasil. Itu yang keliru. Cobalah sekarang belajar bersyukur di awal. Karena awal keberlimpahan adalah syukur. Apa itu syukur? Syukur itu adalah terbuka. Terbuka menerima segala apa yang ada apa adanya. Dan kita merasa cukup. Merasa cukup itulah keberlimpahan. Jadi semua sudah ada di sini? Jadi Bapak Ibu saya ingin katakan sekali lagi, keberlimpahan sudah ada di sini. Saya waktu kecil diajarkan doa menjadi orang kaya. Sama kiai saya. Boleh dibagikan ya? Tapi siap nggak kalian jadi orang kaya masalahnya? Jadi doanya cuma gini, Kang Yudi. Wa ja'alnakum fiha ma'ayisa. Dulu saya nggak ngerti kata-kata itu. Dan itu diulang ribuan kali. Wa ja'alnakum fiha ma'ayisa. Wa ja'alnakum fiha ma'ayisa. Ternyata setelah saya dewasa, saya penasaran Kang Yudi. Ingin tahu artinya, karena dulu nggak dikasih tahu artinya. Ternyata segala yang kamu butuhkan sudah ada dalam dirimu. Saya baru tahu, segala yang kamu butuhkan sudah dalam dirimu. Sampai di titik itu pun saya tidak mengerti. Okay. Setelah saya belajar ngotak-atik, makanya saya kalau mohon maaf Bapak Ibu, jam 1 sampai jam 4 saya bangun karena saya percaya sepertiga malam itu kata Nabi Muhammad, tempat di mana kita bisa ya memiliki kekuatan intuisi yang paling hebat. Saya kalau bikin presentasi buat ceramah Kang Yudi, pasti di jam itu. Saya kalau membaca Al-Qur'an pasti di jam itu. Dan saya kalau ngotak-ngatik fisika juga di jam itu. Ternyata di jam itu ya ada satu kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan itu melampaui pikiran. Karena apa ya? Cuci muka di jam itu beda dengan cuci muka di jam sekarang.
Silakan coba. Rasanya oksigen yang hadir ke tubuh kita itu beda dengan jam sekarang. Air yang menyentuh wajah kita di jam itu beda dengan yang di jam sekarang. Saya tidak bisa menjelaskan, tetapi silakan buktikan, pasti ada perbedaan rasanya. Keluar dari kamar di jam itu, coba, kok rasanya ada keheningan, ada kedamaian dari luar yang melampaui segalanya. Nanti mungkin suatu saat, saya akan bicarakan secara saintifik dahsyatnya sepertiga malam. Ini janji saya ya, saya akan ceritakan dahsyat, tapi secara saintifik. Kita lihat nanti posisi bumi, bulan, dan sebagainya. Bagaimana gravitasi itu bisa dijelaskan. Ya, Bapak Ibu. Jadi, pertanyaan Kang Yudi tadi, ya, terus relevansinya pikiran perasaan, terus bagaimana dengan kesadaran? Ingat ya, Anda bukan pikiran. Anda bukan kesadaran. Anda adalah pengamat. Berarti Anda adalah kesadaran itu sendiri. Kita bukan pikiran. Oke. Ya, siap. Tepuk tangan, mangga. Jadi kita bukan pikiran, kita bukan perasaan, sesungguhnya kita kesadaran itu sendiri. Jadi ingat tadi ayah cerita, saya jadi menganalogikan dan pengalaman. Saya punya anak ayah 2. Kadang akur, seringnya nggak akur pada berantem. Kadang ibunya ngomel, nggak begitu digubris. Saya datang, kemudian saya perhatikan aja dua-duanya. Kemudian lama-lama istilahnya malu mereka. Jadi saya memaknai kayak gitu mungkin ya cara kerja kesadaran agar si pikiran dan perasaan tanda kutip jadi terlingkupi atau terliputi oleh kesadaran itu sendiri. Dia akan malu sendiri. Betul sekali. Itu energi kesadaran itu yang tadi ya, tanpa bicara diam. Nah, dan saya ingin kasih tahu Bapak Ibu, alam semesta ini ternyata menurut pengalaman saya, cara menjawabnya itu bukan dengan kata, tapi dengan arah. Jadi alam semesta itu menjawabnya bukan dengan kata, bukan dengan suara, tapi dengan arah. Begitu frekuensi kita sudah resonan dengan frekuensi semesta, apapun frekuensi yang dipancarkan, itu akan berubah menjadi arah. Misalkan gini, ketika kita memecahkan frekuensi yang buruk tadi, makanya hati-hati dengan dendam, benci, iri hati, membandingkan, tidak suka keberhasilan orang lain, berburuk sangka pada orang lain, itu mengakumulasi itu jadi energi. Nah, memancarlah frekuensi. Frekuensinya adalah frekuensi dendam, iri hati. Itu bahaya sekali. Dan dia sebenarnya sedang ngasih tahu kepada semesta bahwa dia ingin itu. Walaupun dia doanya di pikirannya, di pikiran sadarnya tidak ingin itu. Tetapi di frekuensi terdalamnya yang dibaca oleh semesta, dia ingin itu. Ya, sama mungkin Kang Yudi masih ingat, saya waktu cerita dengan Kang Nobi masih ingat. Oh ya. Kan Kang Nobi itu, saya kalau selesai kuliah, saya nggak mau kerja di Jakarta. Saya benci kerja di Jakarta. Selesai kuliah dia kerja di Jakarta kan 12 tahun. 12 tahun. Nah, ketika mengatakan, saya tidak ingin kerja di Jakarta, itu di mulutnya. Tetapi semesta itu membaca getarannya. Ya. Getarannya. Nah, getaran itu yang dibaca. Ya, sebetulnya bagi semesta, kamu tuh ingin kerja di Jakarta. Akhirnya kerja di Jakarta 12 tahun. Ya. Betul nggak? Itu hukum tarik menarik. Ya. Like attracts like. Ya. Nah, jadi kembali lagi kepada cerita Kang Yudi tadi. Nah, ternyata anak diomelin, malah mungkin akan melakukan perlawanan. Tapi tadi disaksikan aja. Tanpa penghakiman ya Kang Yudi. Cuma diam aja. Cukup main mata aja. Oh iya. Nah, ketika kita, itu bisa jadi contoh yang bagus. Ya, ternyata pikiran dan kesadaran itu ketika disadari bukan diri kita, dan kita tidak mengidentifikasi diri kita sebagai itu, dan kita masuk pada kesadaran, dia kehilangan dayanya. Jadi anaknya Kang Yudi yang 2 tadi itu kehilangan dayanya, terserap ya oleh kesadaran. Bukan kesadaran Kang Yudi, kesadaran yang ada dalam dirinya sebetulnya. Gitu. Ya. Ayah Bunda, biar seru, biar nggak ngantuk, tepuk tangan yuk. Aduh, pertanyaan belum ada ini kalau dari TikTok. Semuanya ya, semua appreciate ya, berterima kasih. Ini kajiannya simpel tapi mendalam.
Bahasannya sederhana, ada kata-katanya nggak banyak. Pikiran, perasaan, kesadaran, tapi mendalam. Bermanfaat sekali, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Suaranya narasumber dengan suaranya moderator hampir sama. Ya, hampir sama katanya suara kita. Ayah bunda yang di studio sekarang, ada yang mau ditanyakan? Mangga, Bapak, tolong mic-nya dibantu. Silakan, siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Acil dari Padalarang. Ya, tadi sudah bicara ya kesadaran, akal, pikiran. Menurut pengalaman kemarin saya itu ada acara nikahan. Di situ ada namanya kesurupan, kesetanan. Nah itu ada di mana itu? Di situ ada dikatakan malaikat, jin, setan, iblis. Itu ngancik di mana? Ya cuman itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesurupan ya. Kesurupan itu yang masuk teh apa katanya? Macam-macam, campur aduk itu malaikat, jin, setan atau mangga ya? Baik ya. Itu resonansi energi. Ya. Jadi seseorang yang kehilangan kesadaran tentang tempat tinggalnya sendiri. Jadi orang ini terasing di tubuhnya sendiri. Nah, ketika dia terasing di tubuhnya sendiri, ya, dia itu tubuhnya itu mengalami kekosongan. Ketika mengalami kekosongan, kan sebetulnya di sekitar sini banyak energi nih yang berebut ingin menggunakan kekosongan itu. Tapi yang jelas energi yang akan menggunakan itu pasti bukan energi tingkat tinggi, bukan. Pasti energi yang sama. Sama dengan tempat dia tinggal tadi yang mengalami kekosongan. Akhirnya kan, ya, di tempat itu, ya, ada energi yang masuk. Nah, energi yang masuk itu mengendalikan tubuhnya, sehingga dia kehilangan kesadarannya. Tapi suatu saat dia balik lagi. Dia baru sadar setelah jauh. Saya kok pergi dari rumah saya sendiri gitu. Nah, ketika mau balik, dia juga keluar lagi. Jadi fenomena kesurupan ini sebenarnya kompleks, tidak sesederhana itu. Itu salah satu penjelasan. Penjelasan lain, sebetulnya kan, kalau saya bisa tahu itu, yang kesurupan itu dia, apakah dia dikendalikan oleh alam bawah sadar, timbunan energi di alam bawah sadar yang tidak terkendali, lalu ada pemicu yang membuat itu keluar, dan dia kehilangan kontrol dengan dirinya. Bisa jadi dia bukan dikendalikan oleh pihak lain. Dia dikendalikan oleh data yang ada di alam bawah sadarnya. Yang saat itu ya mencuat ke permukaan secara impulsif dan dia tidak lagi ya tidak terkendali lagi. Apalagi ya kalau dikaitkan kesadaran. Orang ini kan jelas-jelas tidak punya kesadaran. Jadi energinya sedang sepenuhnya dikendalikan oleh energi yang ada di alam bawah sadar. Jadi simpanan energi di alam bawah sadar akibat dari ada pengulangan data yang kemudian masuk ke situ, itu juga jadi simpanan energi. Sama dengan pertanyaan Kang Yudi tadi. Kan Kang Yudi juga tadi bertanya tentang pikiran itu apa sih sebetulnya? Pikiran itu kan sebetulnya ya program yang mengendalikan otak kita. Kan otak kita itu kan sebenarnya hardware-nya. Pikiran itu software-nya. Aplikasi yang masuk mengendalikan hardware kita. Nah, tentu saja aplikasi yang masuk dari mana? Dari keluarga, dari lingkungan, dari guru, dari macam-macam itu. Masuk itu berulang-ulang. Nah, itu yang membentuk menjadi pikiran. Makanya pikiran setiap orang itu sangat beragam, ayah. Jadi pikiran itu tidak terbentuk dalam waktu yang singkat. Pikiran itu terbentuk dalam proses yang sangat panjang. Ya sama seperti HP kita. Perhatikan saya. Secanggih apapun HP ini, kalau tidak ada program aplikasi yang diinstalkan ke sini, HP kita tidak ada gunanya. Betul nggak? Tidak bisa bikin foto, tidak bisa bikin video, tidak bisa WA, betul nggak? Tidak bisa menghitung, ya, tidak bisa menulis, tidak bisa presentasi. Dan ini menjadi sangat hebat, itu tergantung seberapa hebat program aplikasi yang diinstalkan, yang kompatibel dengan hardware-nya ini. Ya,
Oleh karena itu saya ingin kasih tahu Bapak Ibu. Jadi hardware dengan software itu kompatibel, harus kompatibel. Harus kompatibel. Ketika hardware-nya tidak mendukung, software setinggi apapun, secanggih apapun, dia lelet, nggak bisa. Ya. Nah makanya kenapa saya berwajah ini, kenapa di kehidupan saya penampilan seperti ini, itu kompatibel dengan software, dengan data. Jadi yang menentukan wajah kita seperti ini hari ini, itu bukan Allah. Itu data kita. Karena di kehidupan kita hari ini, kita harus berwajah seperti itu untuk menyelesaikan karma-karma kita. Jadi kembali lagi ke kasus kesurupan itu, tadi saya jelaskan dua segmen aja. Satu digunakan pihak luar ketika dia terasing di tubuhnya. Yang kedua bisa jadi dia dikendalikan oleh kekuatan alam bawah sadarnya. Dan itu energi. Yes. Dia juga mampu melakukan itu. Ya, ketika seseorang kehilangan kesadaran. Dan saya yakin ya, kalau orang yang sudah tinggi ya, belajar kesadaran, hidup berkesadaran, apalagi sudah kenal jati diri, jauhlah yang kayak gitu-gitu. Saya bukan menyepelekan yang kesurupan itu ya. Kalau orang masih kesurupan itu sudah di titik nadir itu frekuensinya. Ya, mohon maaf. Ya, terjawab ya. Jadi kesurupan, kadang orang nyebutnya kesetanan. Kita ganti biar kita kemasukin Tuhan jadi ketuhanan. Sekarang sudah masuk Ayah beberapa pertanyaan dari teman-teman kita di YouTube. Kurang lebih sekarang hampir 2000 sahabat yang kumpul di TikTok nih, live TikTok. Pertanyaannya kalau saya rangkum beberapa ini hampir sama. Dan sudah mulai, alhamdulillah, sudah mulai sinkron, sudah mulai cerdas nih sahabat kita di TikTok kita. Teman-teman di sini memahami Ayah Guru itu sesungguhnya sedang menjelaskan tentang doa. Nah, nanti Ayah yes or no. Kalau buat saya, ya inilah doa secara realnya itu ya ini barangnya. Nah, pertanyaannya, agar doa cepat dikabul. Nah, berarti kalau gitu saya ganti pertanyaannya kurang lebihnya, agar selaras pikiran dan perasaan, adakah metode, tanda kutip, agar tujuan atau yang harapan tadi cepat tercapai? Sekalian ya sepaket pertanyaan yang kedua, ada ciri nggak sih kalau pikiran perasaan itu sudah selaras sehingga ada ciri selanjutnya, bakal dikabul nih. Ada indikasi itu nggak ya? Itu katanya, ada dua pertanyaan, enggak? Ya. Walaupun saya tidak memberi judul ini doa, sebetulnya boleh ini diberi judul doa. Bahkan saya berani mengatakan inilah doa yang hidup. Ya, kebanyakan orang berdoa itu mati doanya. Karena doa yang digerakkan oleh rasa kekurangan, permintaan. Dan orang yang meminta adalah orang yang belum merasa diberi. Berarti dia digerakkan oleh rasa kekurangan, rasa kekosongan. Like attracts like, yang akan dipantulkan ke dalam dirinya, ya kekurangan dan kekosongan. Makanya doa itu bagi saya ada dua. Doa yang hidup, doa yang mati. Doa yang mati, itulah permintaan. Makanya tidak direspon apa-apa, karena itu mati. Doa yang hidup itu adalah getaran. Tapi getaran itu adalah keselarasan antara pikiran, perasaan, kata-kata dan tindakan. Nah bayangkan ya, pikiran dengan perasaan aja sudah tidak selaras. Contoh, pikiran berimajinasi, tapi perasaan mengatakan itu nggak mungkin. Oke. Harusnya ketika pikiran itu berimajinasi, si perasaan itu ngasih energi lebih kuat lagi. Seolah-olah yang diimajinasikan oleh pikiran itu sudah betul-betul dirasakan dan menjadi suatu kenyataan. Nah, ditambah lagi dengan kata-kata yang keluar dari sini. Kata-katanya juga kata-kata yang menguatkan pikiran. Aneh kan? Pikirannya ingin pasangannya baik. Tetapi perasaan mengatakan, nggak mungkin pasangan saya bisa berubah. Dati dituna kayak gitu. Ditambah lagi, yang keluar dari mulut adalah terus membicarakan keburukannya. Itu doa yang mati. Kalau doa yang hidup, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia katakan. Contoh gini, ya, dia mengimajinasikan pasangan seperti yang dia mau. Sikapnya, kata-katanya, tindakannya, yes, udah cukup imajinasi. Dia rasakan seolah-olah itu sudah terjadi. Dan dia syukuri, dia berterima kasih. Terima kasih Tuhan, suami saya sudah berubah. Terima kasih Tuhan, istri saya sudah berubah, walaupun belum.
Tetapi itu yang disebut dengan syukur. Syukur di awal itu tadi ya? adalah mengawali keberlimpahan. Syukur itu bukan di akhir perjuangan. Bukan nanti kalau suami saya baik, saya akan bersyukur. Nggak akan baik. Nepi ka irawa ge. Gitu eta mah. Karena kita sedang memancarkan gelombang yang mati. Ngerti maksud saya? Nah, ditambah lagi tindakan. Nih saya kasih contoh sederhana ya. Menginginkan pasangan seperti yang didambakan, merasakan seolah-olah itu sudah terjadi. Ya, bahkan dirasakan betul-betul sudah terjadi yang diimajinasikan. Kata-kata yang keluar pun tidak pernah kata-kata yang melemahkan. Yes, ya, pasangan saya sudah berubah. Yes, pasangan saya sudah seperti yang saya mau. Yes, itu aja, kata-katanya menguatkan. Tindakannya pun selaras. Tindakannya tentu saja tindakan yang selaras dengan pikiran dan perasaan. Tidak menimbulkan konflik. Ya kan? Sabar, mengalah. Tindakannya juga selaras gitu. Nah, bayangkan sekarang, ya, mulut kita komat kamit menyampaikan permintaan. Udah gitu imajinasinya juga lemah. Udah gitu perasaannya menyatakan tidak mungkin. Udah gitu tindakannya juga Tidak mendukung. tidak mendukung. Apa yang terjadi? Itu doa yang mati itu. Jadi doa yang hidup yang saya sampaikan ini adalah doa yang saling menguatkan antara pikiran, perasaan, tindakan, dan kata-kata. Contoh sederhana Bapak Ibu. Ada orang yang berkunjung ke rumah saya. Sakit ininya, pundaknya sakit. Mungkin kalau istilah kedokteran itu namanya frozen shoulder. Jadi ini kekakuan di sini. Ya. Beliau juga sudah melakukan tindakan, sudah berkali-kali ke rumah sakit, sudah apa. Tetapi sudah lama. Nah, kemudian saya bilang begini, coba mulai sekarang, ya, setiap orang bertanya, bilang aja, alhamdulillah saya sudah sehat. Dan sepulang dari rumah saya, kemudian gitu aja, ditanya sama anaknya, wah gimana itunya? Alhamdulillah, papa sudah sehat, padahal lagi cenut-cenut. Ditanya siapapun, alhamdulillah sudah sehat gitu. Itu namanya berpura-pura sehat, sampai lupa kalau sedang berpura-pura. Itu akhirnya sembuh, dan betul-betul sembuh. Ya kemarin ada tamu saya dari Manado, Bunda Miske sama Pak Edi namanya. Ya, itu saya ulang-ulang cerita ini, karena beliau itu memberikan kesaksian. Bahkan kemarin beliau berdua, walaupun dari tradisi yang berbeda, minta dibimbing khusus kepada saya untuk mengenali jati diri. Dan sampai beliau menangis berdua. Bahkan Pak Edi-nya itu tidak menyangka, ya, saya masih bisa diberi kehidupan untuk kenal jati diri saya. Sampai beliau mengatakan, oh berarti saya dipanjangkan umur supaya saya bisa kenal jati diri saya. Tadi Bunda Miske WA saya, ya, saya itu sekarang merasa bahagia yang luar biasa, tapi saya juga nggak bisa ceritakan ini kebahagiaan dari mana gitu. Kalau soal materi, saya sudah segalanya punya. Tetapi ada keberlimpahan di dalam, kebahagiaan yang luar biasa, yang saya sendiri tidak tahu ini apa sebetulnya. Beliau WA sama saya gitu. Itulah ya. Begitu kayak kenal jati diri kita. Kita pulang kepada kesadaran murni kita. Bahkan ada yang meluap-luap dari dalam. Sampai kita tidak mengerti, sebetulnya ini apa. Karena selama ini ya kita selalu menganggap bahwa ya kebahagiaan itu mendapat, betul nggak? Yes. Padahal kebahagiaan sesungguhnya kan melepaskan, ya toh? Dan beliau sudah melepaskannya. Suaminya sakit, hampir 2 tahun, stroke. Bayangkan, dari Manado bisa ketemu saya di Bandung, dan suaminya betul-betul bisa duduk di hadapan saya. Tidak menyangka, padahal apa? Ya, waktu sakit, ya. Itu sudah disonde, artinya makanan, minuman semua sudah lewat selang. Tapi Bunda Miske berdoanya begini, Tuhan terima kasih, suami saya sudah sembuh. Tuhan terima kasih, suami saya sudah makan seperti biasa. Imajinasi, perasaan, kata-kata, dan tindakan selaras. 4 bulan suaminya bisa jalan lagi. Dan bisa sampai di Bandung dari Manado. Satu lagi pengalaman beliau, karena saat suami sakit, usaha tidak terurus, akhirnya mengalami kekacauan perusahaan. Dulu doanya meminta, sekarang doanya diganti, Tuhan terima kasih,
Omsetku sudah 1 miliar. Tapi bukan hanya kata-kata, imajinasi, rasa, dan tindakan. Ya. Tetap beliau jualan, tetap bisnis. Awas, jangan salah menangkap kalimat saya. Tuhan terima kasih, omsetku sudah 1 miliar. Sebentar, kamu usaha apa? Kamu bisnis apa? Nggak ada apa-apa, diam aja di rumah. Ya itu, ya pikiran, perasaan, kata-kata, dan tindakan. Itu tidak menjadi satu kesatuan frekuensi. Akibatnya apa? Energi yang ini nih, energi yang ini, kan ingat, energi bergantung pada frekuensi. Ini berbanding lurus nih, makin besar frekuensi, makin besar energi. Frekuensi tadi sudah saya jelaskan, pengulangan. Ya. Jadi tadi yang saya sampaikan mungkin beliau mengulang-ulang. Tuhan terima kasih, suami saya sudah sembuh. Itu bukan sekali. Dalam sehari terus diulang-ulang, frekuensinya membesar, energinya membesar. Dipancarkanlah kepada semesta frekuensi itu dalam bentuk gelombang. Ingat ya, getaran yang merambat kan namanya juga gelombang. Yes. Oleh semesta nih, ya terserah mau menyebutnya Tuhan, mau menyebutnya apa terserahlah, mau menyebutnya energi universal tanpa batas terserah. Sampai di sini, di cermin itu, dipantulkan, tidak berkurang. Itu yang dikatakan di Quran. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apa yang kamu pancarkan, itu yang akan aku pantulkan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat kehidupan pribadi kita hari ini, sudah cukup untuk mengatakan bahwa itulah diri kita. Sebetulnya kita tidak sedang melihat alam semesta. Kita sedang melihat diri kita sendiri. Itu yang dikatakan di Quran. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah itu menjadi juru hisabmu. Membaca kitab berarti membaca realitas hidup. Realitas hidup adalah cerminan dari apa yang ada di dalam. Karena yang di luar adalah proyeksi yang di dalam. Itulah teknik membaca kitab.